Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ali Asetya. Baik, teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, serta aktifkan loncengnya supaya nanti kalian bisa dapatkan video-video terbaru seputar channel. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan melakukan pembahasan soal kedua tentang infrastruktur jaringan, yakni soal membuat topologi berdasarkan sebuah skenario terdata dari suatu instansi yang sedang meng-hire kita untuk melaksanakan instalasi ataupun pendataan kebutuhan teknis pada jaringan yang akan mereka bangun melalui kita. Baik, soal yang akan kita bahas adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan yang case pertama yang sudah kita bahas pada video sebelumnya itu ada 5 ruangan, tapi kali ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kenapa tidak terlalu jauh perubahannya? Kita akan menguji apakah teman-teman semua sudah memahami pembahasan pembuatan topologi ataupun logisnya itu pada video sebelumnya, sehingga kita memunculkan kasus kedua ini, dan kali ini kita akan membahasnya agar kita benar-benar bisa atau mampu untuk melakukan desain ataupun pembuatan topologi berdasarkan data yang sudah kita dapatkan dari proses survei. Jadi kalau sebenarnya ini adalah tahapan kedua daripada data yang sudah kita kumpulkan ya melalui klien, seperti itu lebih kurang. Jadi kalau misalkan ini kita buat sebuah skenario benar, kita itu sudah melakukan tahapan yang namanya melakukan survei kebutuhan teknis. Itu bisa ketemu dengan klien seperti itu kan. Nah, lalu kita mendapatkan kira-kira mereka ini akan membuat atau memasang jaringan itu yang bagaimana, berapa jumlah isinya dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus ini kita sudah menentukan, sudah dideskripsikan ruangannya apa dan berapa kebutuhannya, tinggal kita membuat topologinya apakah kita bisa. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita skenario umumnya adalah perusahaan startup bernama Paliedu ingin membangun jaringan pada seluruh ruangan yang ada di kantor mereka di daerah kompleks perkantoran Bayangkara Modern Office, Modern Offices, dengan tujuan seluruh perangkat pada perusahaan tersebut dapat terkoneksi. Berikut adalah gambaran struktur dan kebutuhan konsep jaringan yang diinginkan pada perusahaan atau dari perusahaan tersebut. Oke, kita akan cek ada berapa ruangan. Kita ada ruang CEO 1, ada ruang departemen keuangan, ada ruang rapat, ada ruang tamu, ada ruang staff, dan ada ruang IT. Sehingga kita di sini punya 6 ruang ya, 6 ruangan yang akan kita install jaringannya ya. Oke, langkah pertama kita akan tentu saja menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, sebenarnya case kedua ini tidak tidak mempunyai atau memiliki perubahan yang terlalu drastis ya dengan case pertama. Hanya ada beberapa penambahan dan perubahan, tapi tidak berubah secara total. Sehingga kalau teman-teman semua sudah paham di di case pertama itu, maka kita cukup mudah untuk melakukan pembahasan ataupun menyelesaikan soal ini atau soal case kedua ini. Baik, karena kita sudah punya
soalnya, dan kita sudah buka aplikasinya. Kita akan buat area-area atau ruangan dengan menggunakan blok ya, color di aplikasi Cisco. Kita punya 6 ruangan di sini, 1 2 3 4 5 dan 6. Kita akan buat masing-masing ruangannya terlebih dahulu menggunakan blok di sini, ini atau draw ya, rectangle. Kita akan klik. Setelah kita klik sini, kita masih no fill. Jadi kalau kita draw di sini, kita agak tarik, kita klik kiri lalu tarik, itu ya tidak akan berwarna, dan kita harus membuatnya berwarna. Fill color kita pilih, lalu kita pilih select fill color gitu ya. Lalu kita pilih warnanya. Saya akan menggunakan warna hijau aja. Di sini 1 hijau. Kita akan buat 6 buah blok di sini. Blok pertama di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman mengalami kesalahan seperti ini, silahkan di close dulu ini, lalu hapus menggunakan delete. Klik delete nya, lalu klik objek yang akan dihapus. Oke, lalu kembali ke select ya. Oke, ini kita sudah punya 1. Karena kita punya 6 ruangan tadi, maka kita akan menggambar 6 buah blok atau warna. Kita ganti warnanya biar kita mudah mengingatnya ya gitu. Kita ganti salah satu sini, kita tarik lagi. Oke, kita sudah punya 2 area. Kita akan gambar 4 buah area lagi. Kita ganti warnanya terlebih dahulu, ganti biru. Oke, kita ganti di sini. Oke, kita ganti lagi warnanya. Kita usahakan setiap setiap blok itu warnanya berbeda supaya kita tidak bingung ya. Ini 2 area. Kita pindahkan dulu sebelah sini. Nah, kita ganti warnanya kembali. Oke, yang ke-6. Terus kita kembali ke selector. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 6 ruangan sini sebagaimana di soal. Ada 1 2 ya, 3 4 5 dan 6. Ada ruangan 6 ruang. Nah, pertama kita akan memberi label di setiap ruangan supaya kita tidak tertukar nantinya. Pertama kita kasih label menggunakan place note ya, lalu tekan N di keyboard itu, lalu kita klik di pojoknya di sini, kita kasih nama ruang CEO ini ya. Lalu kita ke selanjutnya, ada ruang apartemen. Kita singkat saja ke ruangan ini. Kita lihat lagi ruangannya apa saja. Ruang rapat. Oke. Kita ganti yang atas dengan sebutan ruang rapat. Oke, selanjutnya ada ruang salah, kita kembalikan. Oke, kita please note lagi ruang tamu. Kita lihat dulu.
ruang rapat, kita ganti itu dengan ruang rapat. Oke, ruang rapat. Lalu ada ruang tamu. Ruang tamu ini ya. Dan yang terakhir ada ruang satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek ruang CEO sudah, ruang keuangan sudah, ruang rapat sudah. Oh ternyata ruang rapatnya ada 2 kali. Kita ganti di sini ruang staff. Oh kita ganti aja ruang IT, ruang IT, dan di sini kita akan kasih ruang staff. Ruang staff, staff. Oke, kita sudah punya 6 ruangan di sini, dan kita akan mencoba menyelesaikannya satu persatu, mulai dari soal yang paling atas, yakni ruang CEO. Oke, ruang CEO. Nah, di sini dibilang deskripsinya atau skenario-nya, pada ruangan ini direncanakan dapat digunakan baik dengan laptop maupun PC wireless. Oke, jadi kita harus perhatikan sini laptop atau PC wireless. Jadi kalau PC wireless itu dia koneksinya menggunakan WiFi, laptop juga menggunakan WiFi. Oke, jadi dia tidak ada pilihan penggunaan kabel di sini. Jadi kalau misalkan di sini laptop maupun PC, berarti dia bisa menggunakan kabel dan juga bisa menggunakan WiFi seperti itu. Ya, jadi kalau di sini dia menggunakan laptop saja, dengan laptop dan PC wireless, artinya kalau kita menggunakan PC-nya itu harus ditambah perangkat ya atau device untuk mengakses jaringan ataupun internet secara nirkabel. Dan tambah lagi di sini dia diperkuat laptop maupun PC wireless yang terkoneksi melalui WiFi, kayak gitu ya. Atau sederhana ini juga bisa dimaknai dengan nirkabel seperti itu ya. Lalu di sini ruangan ini digunakan oleh CEO dan 2 orang sekretarisnya. Lalu jaringannya terhubung langsung ke switch 01 pada ruang IT. Berarti secara logika kita mempunyai ataupun ya device pada ruang CEO ini ada sebanyak 3 buah, baik laptop maupun PC wireless. Jadi kita bisa menggunakan laptop dan bisa menggunakan PC wireless. Oke. Nah, lalu jaringan ini terhubung langsung ke switch 01 pada ruang IT. Oke. Berarti di ruang dia sudah ada switch 01 di ruang IT. Oke, kita tambahkan dulu switch 01 di ruang IT. Oke, kita pilih end device di sini, lalu kita pilih switch. Switchnya kita gunakan yang 2960 ya, yang dia punya 24 port ya. Kita klik sini, oke, dan kita ganti nama switchnya ini menjadi switch 01 sesuai dengan namanya, switch 01 seperti ini. Nah, sedangkan di tadi, kenapa switchnya diletakkan di 01? Karena dibilang di sini terhubung langsung ke switch 01 pada ruang, berarti switch satunya atau switch 01 ini berada di ruang IT atau ruang
server lah sederhananya, satu ruang yang departemen mengurusi masalah jaringan dan teknologi yang berada pada satu perusahaan di ruang 01. Nah, tadi ada tiga user di sini. Ini bisa menggunakan laptop maupun PC wireless. Jadi dalam kasus ini teman-teman bisa menempatkan semuanya PC wireless ataupun laptop, ya boleh seperti itu. Boleh juga dikombinasikan PC wireless dan laptop, sehingga yang paling penting di sini adalah dia tetap terkoneksi secara nirkabel. Oke, gitu ya. Karena ada description atau penjelasannya di soal itu, dia ada clue-nya PC wireless. Wireless itu artinya nirkabel seperti itu. Nah, oke, kita letakkan dulu 3 buah end device berupa, saya di sini pakai laptop semuanya. Kalian boleh gunakan PC, tapi nanti modulnya harus diganti ya. Saya ganti PC, laptop semua di sini. Boleh menggunakan PC wireless, sekali lagi boleh dikombinasikan. Yang paling penting adalah poinnya, dia terkoneksi secara wireless atau nirkabel. Oke, ketika ini sudah, selanjutnya adalah kita secara logika, kalau dia terkoneksi secara nirkabel atau menggunakan wireless gitu kan, dia pasti tidak mungkin terkoneksi langsung ke switch. Artinya kita butuh satu pemancar jaringan ya, atau pemancar internet, sehingga internet itu bisa diakses oleh ketiga device user ini. Itu artinya apa? Kita butuh sebuah access point ataupun wireless router, boleh. Atau secara sederhana yang sering kita sebut dengan hotspot. Jadi kita perlu pemancar hotspot device-nya. Jadi kita butuh access point di sini. Nah, jadi kita perlu menambahkan satu perangkat lagi di ruang CEO ini untuk memancarkan sinyal internetnya, yakni access point ataupun Wi-Fi. Kita kembali ke end device. Kita cari yang wireless device seperti ini. Ya, ada banyak, ada home router dan sebagainya, tapi kita gunakan wireless di sini, wireless router yang 300N. Oke, kita klik sekali lalu kita letakkan di sini. Dia berfungsi sebagai pemancar juga, wireless router ya, pemancar, atau bisa difungsikan juga sebagai access point. Oke, nah langkah selanjutnya kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu tiga device ini ke wireless router, atau bisa kita sebut dengan pemancar hotspotnya. Dan pemancar hotspot kita koneksikan ke switch 01 di ruang IT sesuai dengan skenario yang kita miliki seperti ini. Oke, kita akan mengkoneksikannya terlebih dahulu. Wireless routernya kita koneksikan ke switch ini pastinya menggunakan kabel ya. Kita gunakan kabel copper strand sini. Kita klik, kita pilih Ethernet 1. Lalu kita klik di sini. Oke, sorry. Kita akan ubah dulu. Karena ini untuk memancarkan Wi-Fi, kita harus letakkan dia di sumber internet ya, harusnya ya. Kita klik internet, kita klik di sini 01 seperti ini. Oke,
kita geser sedikit. Oke, nah langkah selanjutnya kita harus mengkoneksikan si laptopnya ini dengan si wireless routernya. Caranya kita harus mengganti atau menambahkan portnya terlebih dahulu, port nirkabelnya ya, atau device untuk menangkap sinyal hotspotnya. Oke, di sini kita zoom in terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita menekan powernya, lalu kita ubah di sini LAN-nya fast ethernet di sini ya, fast ethernet. Kita klik, lalu kita tarik dan lepaskan di bagian modul di sini. Lepaskan sembarang saja. Lalu di bawahnya sudah terdapat wireless device-nya. Kita klik, lalu kita tahan dan tarik dan lepaskan pada bagian yang sudah kosong seperti ini. Kita lepaskan, oke sudah. Lalu kita nyalakan kembali. Kita close. Oke, kita tunggu dan dia langsung tersambung ke wireless routernya. Bagaimana caranya dia tersambung atau ciri-cirinya lebih tepatnya, dia akan muncul garis-garis putus-putus seperti ini. Itu berarti dia terkoneksi ya, tapi belum mendapatkan akses internet karena kita belum mengatur IP dan sebagainya. Lakukan yang sama pada dua device lainnya. Kita matikan, lalu kita buang ethernetnya, kita ganti dengan wireless dan kita nyalakan kembali tombol powernya. Kita close, kita berikan sinyal dan dia sudah terkoneksi juga. Kita kembali ke satu device nya atau device terakhir di ruang CEO. Kita matikan, lalu kita ganti perangkat modulnya menggunakan wireless. Kita lepaskan di sini, lalu kita nyalakan kembali. Kita close dan kita tunggu sejenak dan semuanya sudah terkoneksi secara nirkabel. Oke, untuk kasus di ruangan CEO kita sudah selesai. Sekarang kita kembali ke kasus ruang selanjutnya, yakni di ruang departemen keuangan. Nah, di sini disebutkan pada ruangan ini direncanakan menghubungkan 7 PC. Berarti kita punya 7 PC atau 7 komputer ya dari pegawai keuangan. Dikarenakan ruangan ini sangat vital, maka diharapkan memiliki jaringan yang lebih stabil dan aman. Jaringan pada ruangan ini terhubung langsung ke switch 01. Oke, berarti dia terhubung ke switch 01. Berarti switch 01 sudah kita miliki di sini di ruang IT, dan kita akan menambahkan 7 PC di departemen keuangan. PC, ingat tidak ada clue apakah dia LAN atau hotspot, tetapi cukup di sana kita menyebutkan mengidentifikasinya dengan tidak ada kata-kata wireless di sana. Berarti dia akan terkoneksi secara wireline ya, atau kabel gitu, atau LAN. Oke, kita tambahkan dulu 7 PC di sini. Oke, 1 2 3 4. Kita boleh sambil dirapikan. 5 6 dan 7, dan semuanya ini adalah PC dan tidak ada clue dia adalah device yang terkoneksi secara wireless ya. Dan juga dikatakan tadi bahwasanya kita perlu jaringan yang lebih stabil dan yang lebih aman. Jadi kalau kita menggunakan kabel atau LAN itu jauh lebih aman ketimbang kita menggunakan nirkabel gitu ya. Agak sulit untuk membobolnya. Oke, kita koneksikan menggunakan kabel straight.
fast Ethernet. Oke, koneksikan semuanya. Untuk pemilihan ID interface di switch ya, ini bebas ya, tidak mesti dari awal, tidak mesti dari akhir ya. Maksudnya seperti ini. Nih kan ada fasilitas 06. Boleh dari bawah dan boleh dari atas. Oke. Tidak ada sesuatu larangan tersendiri. Kita selesaikan. Oke. Nah, untuk kasus kedua di ruangan Departemen Keuangan ini kita sudah selesai. 7 PC dan terkoneksi secara wireline ke switch 01. Oke, kita kembali ke ruangan yang ketiga, yakni ruangan rapat. Pada ruangan ini direncanakan difasilitasi direncanakan difasilitasi 15 personal komputer dan sebuah switch hub 02. Jaringan ini terhubung langsung ke router 02 pada ruang ICT atau ruangan IT. Nah, berarti ini sesuai seperti dia modenya mirip dengan si ruang Departemen Keuangan ini ya. Jadi dia ada 15 PC dan dilengkapi satu buah switch dan tidak ada kata clue bahwasanya dia terkoneksi secara wireless. Berarti kita akan mengkoneksikan semuanya itu secara wireline atau kabel ya. Oke, kita akan letakkan dulu 15 PC dan satu buah switch. Kita letakkan sebuah switch terlebih dahulu. Switch kita ganti yang dia 2960 atau 24 port ya. Kita akan ganti namanya menjadi switch 02. Oke, sudah. Dan kita akan meletakkan 15 personal komputer. Kita masuk ke end device. Lalu kita personal komputer di sini kita letakkan sebanyak 15 buah. 1 2 3. Oke, kita rapikan sejenak. Oke, 3 4 maksudnya 5 6 oke 7 ya 8 9 10 11 12 13 14 dan 15. Oke, kita koneksikan menggunakan kabel dengan kabel straight ya. Kita close. Kita gunakan kabel straight di sini. Kita akan koneksikan seluruhnya ke switch 02. Ada 15.
Oke, kita sudah mengkoneksikan seluruh device yang dibutuhkan sebanyak 15 buah ke switch 02 di ruangan rapat. Oke. Nah, selanjutnya kita cek kembali soalnya. Nah, dikatakan di sini ruangan rapat. Oke. Dan sebuah switch hub 2 jaringan ini terhubung langsung ke router 02 di ruang ICT atau IT. Berarti kita akan meletakkan router di ruang IT, ya, ini router 002. Oke. Kita akan ke network device, lalu kita pilih PT router di sini. Kita tarik, letakkan di ruang IT. Lalu kita ganti namanya dengan router 002. Kita enter. Nah, kita koneksikan secara kabel menggunakan kabel Stride. Kita koneksikan pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 0/0. Oke. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan soal atau poin ketiga dari case ataupun soal ini, yakni ruangan rapat. Kita lanjutkan ke ruang selanjutnya, yakni ke ruang tamu. Nah, pada ruangan ini direncanakan difasilitasi 4 PC sebagai fasilitas umum, ya, maupun PC wireless oleh para tamu yang terhubung langsung ke switch 02. Oke, berarti kita punya 4 PC, ya, dan 4 PC itu dia difasilitasi 4 PC sebagai fasilitas umum maupun PC wireless, ya. Jadi maksudnya di sini dia PC biasa ataupun PC wireless. Ya, berarti dia terkoneksi secara kabel dan nirkabel, ya. Oke, kita akan letakkan 4 buah device di sini. Kita masukkan device. Kita masukkan laptop secara wireless, ya, tadi 1 2. Oke. Dari ruang tamu tadi, ya, ruang tamu, dan dia juga ada PC biasa 1 dan 2. Oke, seperti ini. Oke, kalau dia 4 PC maupun 4 sebenarnya soalnya ini agak sedikit salah, ya. Jadi maksudnya di sini adalah ruang tamu. Pada ruangan ini direncanakan difasilitasi 4 PC, ya, sebagai fasilitas umum. Jadi maksudnya 4 PC dan PC wireless juga sebanyak 4 buah. Artinya si wireless ini bisa digunakan slotnya untuk device-device yang menggunakan nirkabel, gitu. Oke, tadi dia menggunakan 4 PC, ya, sebagai fasilitas umum maupun PC wireless. Berarti kita punya 4 PC yang nirkabel, PC wireless, ya, nirkabel, dan 4 PC yang wireline atau secara kabel, sehingga kita punya total 8 device di ruang tamu. Seperti itu. Kita akan koneksikan atau tambahkan jadi 4 device laptop dan 4 device komputer di sini. Oke, kita rapikan sejenak.
Kita tambahkan kembali PC-nya. Yang perlu diperhatikan, kalau dia terkoneksi secara wireless ya, ataupun dari kabel, berarti kita tetap harus menambahkan sebuah wireless router di ruangan tersebut, karena tidak bisa dia tanpa wireless router bisa menangkap sinyal yang dipancarkan. Mari kita menambahkan ke network device di sini, lalu kita ke wireless device dan kita tambahkan wireless router 300M di sini untuk mengkoneksikan si laptopnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan terlebih dahulu PC-PC di ruang tamu ini secara kabel. Yang PC saja ini ada 4 ini ke switch 02. Kita gunakan tarikan. Salah. Oke, sudah terkoneksi. Nah, kita akan turunkan sedikit biar kelihatannya kalau ini terkoneksi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan si wireless routernya ini ke switch 02. Masih menggunakan kabel stripe di sini, stripe. Oke, stripe bisa lihat di bagian bawah ada kabel stripe through ya. Kita klik wireless router. Terus net. Kalau fast ethernet. Oke, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengubah modul dari LAN card di sini menjadi wireless. Oke, seperti biasa kita zoom in biar lebih jelas. Kita matikan powernya dan kita tarik atau buang LAN cardnya dan kita ganti dengan WiFi atau wireless. Kita on kan powernya dan kita close. Kita tunggu dan dia sudah terkoneksi di sini. Jadi kalau misalkan dia kasusnya si laptop ini terkoneksinya menyeberang ya ke sini, si garis-garis putus-putusnya ini, berarti teman-teman tinggal reset saja si wireless routernya atau restart maksud saya restart si laptopnya. Kita device selanjutnya, kita ganti modenya, kita matikan, nyalakan, kita ganti, kita nyalakan kembali, kita close, kita tunggu sejenak. Oke, dia terkoneksi. Selanjutnya kita matikan, kita buang, lalu kita masukkan yang baru. Oke, wireless ya, kita on kan, terus tunggu dan dia ternyata terkoneksi ke seberang sini. Berarti kita tinggal kita restart saja si komputernya, kita matikan. Lihat di sini dia sudah tidak terkoneksi lagi, kita nyalakan. Oke, sekarang saya sudah melakukan perbaikan sehingga si masing-masing laptop ini dia terkoneksi ke masing-masing wirelessnya. Ruang tamu terkoneksi ke wireless router atau access point di ruang tamu, dan juga sebaliknya di CEO juga terkoneksi di CEO. Kalau tadi kan kita sempat si laptopnya ini terkoneksi ke wireless router ruang CEO. Nah, caranya sangat sederhana. Jadi teman-teman perlu melakukan konfigurasi di router dan konfigurasi di laptopnya juga supaya dia
terkoneksi ke access point ataupun wireless router yang kita inginkan. Caranya nanti teman-teman, untuk detailnya silahkan tonton di video saya selanjutnya, atau saya juga akan mention di sini. Jadi teman-teman perlu klik wireless routernya atau access point, lalu teman-teman merubah IP-nya di sini. Lalu setelah itu save setting di bawah sini. Sudah save setting, selanjutnya teman-teman lari ke wireless di sini. Nah, teman-teman silakan rubah SSID-nya atau nama sinyalnya, nama hotspotnya, si network ya, SSID. Rubah sesuai nama ruangan. Setelah itu save setting juga di bagian bawah. Oke. Setelah di setting, teman-teman silakan klik laptop yang dia connect-nya sembarang. Lalu kita klik ke desktop, ke PC wireless, lalu ke bagian menu connect di sini, dan teman-teman silakan untuk refresh di sini. Nah, refresh ini untuk melakukan scan atau proses pendeteksian sinyal hotspot atau wifi-nya gitu ya. Nanti dia akan muncul kalau COO, yang ini CO, yang di ruang CO, yang dari satunya ruang itu saya biarkan default namanya. Silakan klik, lalu silakan connect, maka dia akan terkoneksi secara langsung sesuai yang keinginan kita. Oke, itu untuk mention untuk mengatur koneksi antara si wireless routernya dengan si laptop sesuai dengan keinginan kita. Untuk lebih detailnya saya akan membuatkan videonya. Silakan tonton video untuk mengatur laptop terkoneksi sesuai ke wireless ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya kita sudah menyelesaikan ruang tamu di sini, dan kita kembali ke soal setelah ruang tamu. Oke, ruang rapat. Oke, sekarang ruang staff. Di ruang staff ini akan dilengkapi sebanyak jumlah karyawan yang ada. Pada koridor X terdapat 8 karyawan. Oke. Di sini koridor X gitu ya, untuk masalah back end, sedangkan pada koridor Y untuk masalah front end. Jadi teman-teman harus ketahui back end itu adalah orang-orang yang menulis coding ke fungsi suatu sistem ya. Jadi proses pengkalian, penghitungan ya, atau otomasi, itu namanya back end. Sedangkan pada koridor Y untuk urusan front end, front end ini tampilan suatu aplikasi. Terdapat 4 orang staff. Sedangkan atau serta pada koridor Z, yakni bidang produk, terdapat 6 orang staff. Semua PC terhubung langsung ke switch ST serta terkoneksi ke router 2 gitu. Berarti kita akan meletakkan di sini sebanyak 10 dan 18 PC untuk masing-masing koridor dan 1 buah switch bernama switch ST. Oke, kita akan letakkan terlebih dahulu. Pertama 8 PC di sini, 1 2 3. Kita rapikan ya, kembali dirapikan. 3 4 5 6 7 8. Oke, kita rapikan kembali. Oke, dan kita please note atau kita kasih label di sini koridor X ya, atau front end-nya. Oke. Lalu selanjutnya ada
koridor Y sebanyak 4 orang staff. Kita masukkan 4, 1, 2, 3, dan 4. Silakan dirapikan. Oke, 4 kita kasih note koridor Y. Oke, kita akan lihat lagi koridor Y 4 orang dan koridor Z 6 orang. Kita masukkan 6 PC lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, seperti ini ya. Nah, kita kasih note juga di sini disebut dengan koridor Z. Oke. Tadi kita cek kembali. Oke, terkoneksi ke switch ST. Sekarang kita tambahkan switch di sini. Kita ke network device, lalu ke switch. Kita pilih yang 24 port, ya ini 2960. Kita klik. Oke. Dan kita akan melakukan koneksi kabel ke switch ini semuanya. Oke, masih menggunakan kabel straight ya. Saya sudah mengkoneksikan seluruh device di ruang staff ke switch. Di sini switch ST, kita ganti dulu namanya menjadi switch ST. Oke, switch ST gini. Oke, setelah itu kita cek kembali soalnya. Terkoneksi ke switch ST dan dia terkoneksi ke router 02. Oke, kita akan koneksikan switch ST ke router 02. Masih menggunakan kabel straight. Oke. Kita sudah menyelesaikan ruang staff dan kita menuju ke ruangan terakhir, yakni ruangan IT. Oke, di ruangan IT ini terdapat 2 router, antara lain router 01 dan router 02 ya. Sementara switch 02 itu terhubung langsung ke router 02. Switch 02 itu terhubung langsung ke router 02. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah switch 02 sudah terhubung ke router 02. Hal ini terjadi ketika kita melakukan peletakan device di ruang rapat tadi, gitu ya. Selanjutnya, oke, selanjutnya switch 01 terhubung langsung ke router 01. Berarti kita akan menambahkan router satu lagi dengan nama router 01. Oke, kita ganti. Oke, router 1, switch 01 terhubung dengan router 01. Masih menggunakan kabel straight. Oke, seperti ini. Kita cek kembali. Oke, sudah switch 01 terhubung langsung ke router 01. Nah, lalu kedua jaringan antara router 02 dan router 01 saling terhubung dan berkomunikasi. Berarti kita akan menghubungkan si router 01 ini dengan router 02 dengan menggunakan kabel serial DCE. Oke, serial DCE. Sini kita
klik pada router 01, kita pilih interface serial 2/0, lalu kita klik router 2, lalu pilih interface serial 0 atau serial 2/0. Oke, dengan kita mengkoneksikan antara router 1 dan router 2, ini berarti kita sudah mengkoneksikan semua jaringan. Jadi kalau kita breakdown di sini ada 2 jaringan yang menjadi satu kelompok jaringan ya, seperti itu. Atau dia yang satu ini router 1 ke bawah ada ruang CEO dan ruang departemen keuangan, dan router 2 ini ke bawahnya ada ruang rapat, ruang tamu, dan ruang staff. Oke, demikian pembahasan kita untuk kasus pada kali ini. Dan pada kasus kali ini dia levelnya agak sedikit naik dari segi device dan juga jenis koneksinya. Kalau kemarin kita hanya menggunakan 2 device yang sifatnya wireless, tapi sekarang kita sudah menggunakan 7 device. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengatur setiap device yang akan terkoneksi secara wireless atau hotspot ke setiap router yang diinginkan. Jadi misalkan di ruang tamu ini dia akan terkoneksi ke access point atau wireless router di ruang tamu, dan CEO juga terkoneksikan pada access point di ruang CEO, bukan dia menyeberang seperti ini. Silahkan simak video saya yang selanjutnya, yakni atau video saya yang lainnya, yakni tentang bagaimana cara mengkoneksikan 2 perangkat wireless ke 2 access point. Demikian pembahasan kita pada soal kasus kedua ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan komen, like, dan share. Dan jangan lupa teman-teman untuk juga mengaktifkan loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman akan langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih dan selamat belajar, selamat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.